Yap, akhirnya setelah kemarin di minggu pertama teaser trailer dari Doomsday memperlihatkan Steve Rogers, sekarang di minggu kedua mereka mulai merilis teaser trailer yang versi Thor. Tapi emang ini sebenarnya belum ada di jadwalnya, tiba-tiba udah bocor lagi gitu. Gue nggak tahu ini sengaja dibocorin atau gimana trik marketing Marvel itu. Toh ini juga sebenarnya masih trailer, nggak perlu kita yang sampai seheboh itu. Kecuali filmnya bocor itu baru kita benar-benar heboh itu. Tapi entah kenapa kayak hype-nya mulai terbangun gitu. Jadi ya kita lihat aja. Dan karena ini mungkin bakal kena copyright ya, jadi kita nggak akan munculin langsung di layar. Gue bakal jelasin aja apa yang gue lihat, tapi setidaknya di sini gue akan lihatkan bagaimana reaksi gue setelah menyaksikan teaser trailer versi Thor yang bocor ini. So langsung aja kita ke layar, let's go. Ya, ini ada di hutan ya, beneran di hutan dong. Bahasa Prancis. Ini orang Prancis yang ngambil ya. Wah, Stormbreaker. Love. Dia diam di gubuk itu ya akhirnya ya setelah Love and Thunder. Oh Love, kenapa Love? Sakit kah? Enggak ya? Bahasa Prancis lagi ya. Stormbreaker, wah dia kostum baru guys. Oh dia lagi doa sama Odin, sama dewa-dewa ya. Untuk ngelawan musuh yang baru katanya. Wih kayak urat-uratnya tuh ya. Beda Thor-nya. Thor akan kembali di Avengers Doomsday ya. Wah ini ada ini timernya ya. Timer 12 bulan lagi kita bakal menyaksikan Avengers Doomsday. Dan ini menjadi salah satu event terbesar karena ya kita udah lama banget nggak nonton film Avengers man, karena memang di setelah Infinity Saga nggak ada lagi film Avengers, jadi ini adalah film Avengers yang pertama. Dan yang menarik di beberapa wawancara Russo Brothers ngomong kalau Doomsday ini adalah sequel langsung dari Avengers Endgame. Jadi ternyata setelah kematian dari Tony Stark itu berlanjut lagi, ada musuh baru lagi dan time skip aja langsung gitu. Mungkin yang kita anggap mungkin ya series Loki kayak gitu, karena beberapa film mungkin yang terjadi di bumi itu ya kurang lebih untuk mengantarkan nanti tim dari Avengers yang baru, karena di bawah pimpinan dari Sam Wilson itu bakal ada Thor. Yang menariknya ternyata gue lihat bocoran juga ada Loki. Jadi ini kayak dengan di highlight-nya si Thor, itu artinya storyline antara Thor dan Loki itu bakal nyambung, bakal selesai di mana akan bertemu lagi. Karena memang Thor yang versi ini taunya Loki itu kan udah ninggal kan. Tiba-tiba di sini dia ketemu lagi, loh kok lo hidup gitu. Karena emang Loki yang kabur di Avengers sebelumnya itu kan Loki yang versi timeline yang berbeda. Kalau Loki yang utama tetap meninggal di tangan Thanos kan. Itu yang Thor ini ketahui itu. Dia nggak tahu ternyata Loki yang di Endgame itu bisa kabur pakai Tesseract gitu. Ternyata melewati banyak sekali rintangan-rintangan, bertemu dengan TVA, dan tiba-tiba dia jadi penjaga pohon multiverse. Dia nggak tahu segitunya. Ternyata di sini dia gabung lagi, dan ini mengukuhkan juga nasib dari Loki yang selama ini dianggap sebagai penjahat bagi Avengers. Sekarang dia gabung sama Avengers. Tapi buat teman-teman juga yang mungkin nggak bisa lihat tayangannya, gue jelaskan aja beberapa dialog. Intinya adalah di sini kita melihat Thor ada di hutan kayak gitu, dan itu juga nyambung dengan beberapa kru dari Thor sebelumnya yang foto di hutan ternyata untuk syuting ini gitu. Itu menarik banget. Dialognya adalah ketika Thor di sini pegang Stormbreaker dengan kostum barunya dengan lengan pendek kayak mirip-mirip kostumnya yang ada di Infinity War guys. Dan di sini dia mengatakan kalau hidupnya itu udah bertahun-tahun dipenuhi dengan pengorbanan, battle dan sebagainya, dan kini dia dikaruniai hal yang sebenarnya tidak diinginkan tapi sekarang jadi hadiah terbesar dia, itu punya anak namanya Love. Dan di dialog itu intinya Thor bilang kalau sekarang dia pengen bertaruh dengan musuh baru bukan sebagai prajurit tapi sebagai pelindung. Ini bakal menarik banget, dan di sini kelihatan banget kalau Thor minta izin ke Love untuk pergi, dan kabarnya juga Love bakal ada di Avengers Doomsday gitu. Apakah dia tiba-tiba ikut juga gitu, kita nggak tahu ya. Kemudian juga tujuan utamanya adalah bisa kembali ke Love dengan selamat. Dan kita lihat di sini langkah dari Russo Brothers lebih memilih Thor yang serius ya, dibandingkan Thor yang versi Taika Waititi, yang bahkan Chris Hemsworth sendiri bilang kalau Thor Love and Thunder itu adalah sebuah hal yang tidak seharusnya ada gitu anjir. Itu ngeri parah gitu. Sekarang juga Taika Waititi jadi gelandangan sutradara kan, sutradara gelandangan Hollywood sekarang. Tapi dipikir-pikir ya, ngomongin tentang Taika Waititi ya, sebenarnya gue pengen bahas di satu video tersendiri di mana bisa jadi ini adalah kayak karirnya itu dihancurkan sama Marvel gitu setelah melihat ini.
dan keputusan dari Marvel menyerahkan semuanya ke Taika Waititi Thor Love and Thunder itu juga sebenarnya ada salah Marvel juga sih sebenarnya gitu. Tapi setelah kita melihat teaser trailer yang bocor ini sebenarnya gue agak sedih ya guys ya. Sedih kenapa? Karena emang di Indonesia sendiri setelah kita nonton buru-buru nonton Avatar, pengen lihat teaser trailer dari Avengers Doomsday versus Steve Rogers, dari hari pertama itu nggak ada, hari kedua nggak ada, dan ditanya ke bioskop jawabannya cuman nanti ada Sabtu Minggu bla 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 bla, kayak ngulur-ngulur kayak gitu, kelihatan banget kayak pengen jualan avatarnya doang gitu kan. Karena ya kelihatan biar cepet laku gitu. Karena di luar negeri gitu, termasuk Singapura, Malaysia itu langsung ada. Nggak tahu Marvel ini nggak kenapa ya terlalu tumpang tindih kayak pilih kasih lah gitu dengan fans dari Marvel Indonesia. Gue bukan menggiring opini ke sana, tapi emang kenyataannya juga kayak gitu. Kok nggak langsung dirilis di bioskop gitu. Toh juga kalau mau ngomongin bocor juga tempat lain juga udah bocor gitu. Padahal kita juga pengen antusias, pengen ngeliat itu nggak, bener-bener nggak. Gue nggak tahu memang dari perintah dari Marvel atasnya apa Marvel Indonesianya atau memang bioskopnya yang ngasih trik supaya orang pergi berbondong-bondong di hari Minggu, Sabtu Minggu dengan bioskop harga bioskop yang berkali-kali lipat kalau weekend gitu. Popcorn pun berkali lipat biar orang nonton gitu, FOMO. Gue nggak tahu ya, tapi buat teman-teman yang mungkin belum nonton dan nggak terlalu suka Avatar, mending nggak usah ya. Mending kalian tungguin aja bocorannya atau mungkin tunggu rilis online, karena rilis online mungkin sekitar 9 Januari. Dan gue kesalnya sama Marvel, terutama Disney ya, mungkin Marvel Indonesia atau Disney Indonesia, jarang banget nge-approach ke pusatnya untuk ngadain event langsung di Indonesia. Selalu di Singapura mulu gitu. Nggak pernah di Indonesia, padahal base fans besar Marvel itu adanya di Indonesia gitu. Singapura paling cuma seujung kuku dari Indonesia doang gitu. Dan gue berharap banget video ini dan juga komen gue ini, kritik gue ini didengar sama Marvel Indonesia, di Indonesia. Kalian kerja gitu, kalian mungkin kasih lah kayak proposal kalau bikin di Indonesia gini bakal lebih heboh gitu dong. Aduh, gimana? Jadi susah gitu ya. Tapi balik lagi di sini, gue senang bahwa Thor akhirnya berubah jadi Thor yang lebih serius, pakai Stormbreaker, dia nggak pakai Mjolnir lagi gitu ya. Jadi Stormbreaker-nya tetap ada, Stormbreaker-nya tetap ada, dan ke depan kita bakal melihat tim ini akan bertarung melawan Dr. Doom. Dan Dr. Doom ini bukanlah lawan yang gampang untuk dilawan karena dia licik, punya siasat yang luar biasa, ilmuwan juga. Jadi sangat susah untuk mengalahkan si Dr. Doom ya. Dan desas-desus yang gue dengar juga kalau Thor nanti bakal membawa Thor Corps-nya, karena di setiap multiverse yang chaos itu, incursion, bakal ada Thor lainnya dari varian dan akan digabungkan di sini. Mungkin di salah satunya kayaknya bantuan dari Loki juga, karena beberapa desas-desus sudah mulai kencang kalau Thor Corps itu bakal join di Avengers Doomsday. Itu bakal menarik banget. Yang gue tunggu banget adalah pertemuan antara Thor sama Loki sih. Terlepas dari semua itu, Avengers sekarang udah mulai bubar. Dan kabarnya juga Hulk juga nggak ada di Doomsday ya, cuman dia langsung nanti menuju ke Secret Wars. Kenapa Hulk nggak ada di Doomsday? Gara-gara peristiwa yang ada di Brand New Day. Mungkin Sadie Sink pakai sebagai metahuman ngebawa masuk ke portal, langsung masuk ke Secret Wars ya. Who knows, kita lihat aja nanti gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya beberapa teori menarik atau apapun itu, gue pengen banget dengar di kolom komentar di bawah. So, itu saja kayaknya reaction awal kita sebelum kita bakal bahas beberapa hal menarik lainnya gitu. Jadi, buat teman-teman nonton video ini tapi nggak kerasa tiba-tiba kalian belum subscribe, itu jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.